Bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada ya. Karena apa itu siapa yang nggak hadir? Kalista. Kenapa Kalista? Izin Allah. Apakah masih ada sampah-sampah bertebaran di ruangannya? Tadi udah pikir belum? Pikir hari Jumat bersih nih ya, mantap wali kelasnya nih ya. Sebelum kita mulai, kita itu diwajibkan punya buku paket dan buku tulis. Ada semuanya bawa hari ini? Kita breakdown dulu tentang materi yang sebelumnya. Ya, materi sebelumnya apa ya? Ada yang masih ingat? Reaksi redox. Iya, reaksi redox. Nah, Bunda ada sedikit pertanyaan nih. Apa yang kamu ketahui tentang reaksi redox? Ada yang mau menjawab? Silahkan angkat tangannya. Reaksi redox itu apa ya? Nah. Oke Bun, reaksi redoks itu terdiri dari dua reaksi, yaitu reduksi dan juga oksidasi. Sedangkan oksidasi itu adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Oke, beri tepuk tangan untuk Anda. Luar biasa sekali. Boleh deh kita ganti-gantian ke depan menentukan biloxnya dulu nih. MnO4 siapa berani ke depan menentukan biloxnya aja? Pertama siapa yang bisa? MnO4 dulu ya. Kalah. FeCl2 siapa yang mau? Biar ganti-gantian dapat giliran. FeCl2 iya, Zena. FeCl2 iya, Aca. Terima kasih ya. Kita cek dulu nih. Kita cek dulu. Mn ini harus plus 8. Oke, betul. Emangnya kita membuat apa? Kita letakkan satu pena di tengah-tengahnya. Tiga. Yaitu tentang korosi. Korosi itu bahasa kimianya. Kalian bisa lihat di sini apa itu korosi? Berkarat. Nah, itu dia. Jadi kita wajib mengetahui bagaimana korosi itu bisa terjadi. Kok bisa jadi korosi? Kok korosi ini bisa terjadi sih? Nah, dasarnya yang kita bicarain tadi. Nah, jadi korosi ini adalah proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi. Jadi ada oksidasi di sana. Apa yang beroksidasi, Bun? Ini dia mengalami oksidasi dari besi yang nggak berkarat, dari besi biasa aja dia teroksidasi lama-lama menjadi Fe2+ ditambah 2Ne. Masalah utama yang ada di daerah kita ternyata apa? Silakan Nak dibacakan Nak. Siapa yang mau? Pania, silakan berdiri Nak. Kelihatan? Kota Teluk Kuantan yang terkenal dengan kekayaan lausanya atau Sungai Batang Kuantan. Siapa yang mau menyampaikan opinionnya Nak? Silahkan. Kalau nggak ketiganya satu aja boleh. Silahkan Kak Manda. Oke Bun, yang pertama Berdiri itu Nak. baik Bun, ini menjelaskan pertanyaan yang pertama itu mengapa lingkungan di sekitar jembatan gantung yaitu udara yang lembab dan air sungai menjadi faktor utama yang menyebabkan korosi. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, faktor utama penyebab korosi itu adalah air dan juga sungai. Katanya. Kemudian apa sih langkah-langkah yang bisa kita usulkan kepada pemerintah? Silakan, tidak apa-apa. It's okay. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, kepala. Ya. Untuk bagian yang paling terdekat itu tentunya di bagian bawah jembatan yang Bawah. Karena itu kan lebih dekat bereaksi dengan air. Jadi udah ditambah lagi jembatan seperti kata Mas Dede digunakan oleh warga setempat. Jadi dengan adanya usulan perawatan teratur seperti pengecatan
yang berbeda untuk 4 kelompok yang berbeda, sehingga kalian akan berdiskusi bersama kelompok mengenai mekanisme kelompok 3 mana saya? Kelompok 3 ini tentang korosi di lingkungan sekolah. Nanti kita presentasi satu-satu per kelompok karena kasusnya beda-beda kan. Ya, jadi boleh jawaban ini. Jangan lupa ya. Kayak gerobaknya nih. Ya. Nah, itu kenapa? Kenapa nggak yang di sini? Kenapa yang pas di sana? Kan tempel-tempel. Boleh didiskusikan. Oke, siapa yang tampil pertama? Kelompok Kela ya. Kan kelompok yang mendapat giliran pertama. Yuk, mari kita perhatikan semuanya. Kita kasih semangat dulu dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dengan anggota saya sendiri Almaida Turfi selaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Kalau misalnya kan itu agak terbuat dari bahan besi ya, Betul. bisa jadi kalau misalnya supaya menghemat biaya juga kan buat Tampil kedua kelompok mana ya? Oke, silakan ya. Ditunggu penampilannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor lain seperti dia berada di outdoor seperti yang sudah teman-teman lihat di sana ya Pak Bagus, yang bahan materialnya sama pengamatan kita tuh itu mudah sekali terkena air hujan, dan jika ada panas Dari terik. kelompok Magasi Mari cegah korosi. yang beranggotakan saya Cecilin Sari dan teman-teman saya. Saya Adina Sekifa. Saya Nisa Lydia. Itu membuat logam pada saat pengerjaan petani itu sering basah atau lembab. Air yang menempel di logam bereaksi dengan oksigen di udara. Iya, ceritanya kelompok 4 ini petani sawit. Ya, petani sawit Amin. Amin ya? Amin. Kenapa udah ada yang udah ada nih, ya kan? Nah, jadi ceritanya alat-alat dari pertanian ini. oh itu namanya korosi pan. 1, 2, 3. Korosi jangan sampai terjadi. Bersih berkarat, rugi sekali. Sakoli dan galvanis itulah solusi. Kimia Jaya bersama Bunda Widya. Oke. Galvanic Force. Ayo cegah korosi dengan cari solusi. Kimia. Belajar asik bersama Bunda Widya. Oke, udah. Oh, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana yang lebih dahulu terpapar korosi yang lebih dahulu? Katanya yang bagian bawah karena dia itu berdirinya di atas sungai. Kemudian solusi nih, solusi ya. Apa sih yang bisa kita sarankan kepada pemerintah? Tadi sudah dijabarkan oleh kelompok 1. Apakah ada lagi tambahan? Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Ada lagi nggak kira-kira Manda? Apa kira-kira yang bisa ditambahkan? Kalau dari Manda penjelasan dari kelompok Udah cukup ya, nggak ada lagi ya, kita butuh tambahan yang jelas. Intinya kalau sudah sekarang ini lanjut, nah ada ice breaking lagi sama ngasih pena untuk laptopnya nanti kena. Iya, pena di tengah-tengah tapi bahasanya lain, bahasanya boleh berdiri dong, berdiri biar lebih singkat. Start.
refleksi ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai korosi, yaitu pengkaratan, yaitu tentang bagaimana cara kita merawat lingkungan di sekitar kita. Tapi korosi itu disebabkan kalau misalnya ada faktor lingkungan. Bagi diri kita sendiri, kita bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Nah, istilahnya kepada barang-barang kita sendiri. Tempelin ya di sini nak, nanti kita foto bersama. Nanti kita dokumentasiin. Apa manfaatnya pembelajaran korosi kali ini? Silahkan. Apakah kalian happy belajar hari ini? Nah, silahkan ditulis di sana ya. Sini ya, sini aja. Nah, insya Allah muat kok. Boleh disusun yang rapi. Bermanfaat bagi kehidupan di asrama yang tidak jauh dari bersih air dan udara. Avatar kali ya? Air dan udara nih katanya. Udah. Itu sih. Jadi tahu apa itu korosi dan cara pencegahannya. Jadi itu maksudnya. Jadi korosi bukan hanya tahu ini karena oksidasi gini. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan, apalagi kalian. Untuk next pertemuan selanjutnya kita akan membahas, setelah korosi kita akan membahas sel elektrolisis. Nah, nanti udah kirimkan lagi bahan ajarnya di WA group.